Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini uji coba UPS. Ini kita nyalakan real ya, ini tidak ada kabel dimanapun, hanya aki. Speknya ini 5,3 Ah. Harusnya ini kurang ya, harusnya di 25 ampere ataupun 50 ampere. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala. Standby di berapa ini? Saya cek dulu. Duh, kesulitan ini. Nah, standby di DC 12,25. Oke, kita nyalakan. Oke, menyala. Kita buat spin. Ini banyu nih, Bro. Karena kita spin, kita lihat voltasenya di 12,9. Drop apa tidak? Tidak panas ya ini. Ini juga tidak nyetrum. Oh, protek. Tidak kuat. Kita coba satu kali. Oke. Kita buat speed. Kita lihat apakah kuat nanti. Voltase di 238. Kita lihat drop apa tidak. Oh, 11,37 protek. Aki tidak kuat. Ketika dipaksa aki akan hancur. Jadi ini wattnya cukup besar. Jadi aki harus di atas 12 volt. Kalau aki di bawah 12 volt pasti gak kuat. Kemudian kita coba menggunakan kipas saja. Ya, ini voltase drop ini. Ini matikan dulu. Ini kalau mungkin akinya besar, kayaknya kuat. Ya, saya jeda dulu ya. Oke, kita lanjut. Ini ya kabelnya seperti ini, tidak ada kabel yang mengarah ke PLN. Kita nyalakan 1, 2, 3. Nah, bisa menyala ya. Untuk kipas di ampernya hampir nggak kelihatan ini ya. Ini berapa ampere? Nah, ini speed 3. Pelan ya. Mungkin voltasenya drop. Kita lihat di bagian sini. Di bagian ini ya, voltase di 12,21. Drop ya ini. Drop ampernya hanya pelan sekali. Akinya atau apanya yang problem atau jalur ini ya, saya juga lupa. Untuk bypassnya di mana itu saya lupa. Voltase ini kita cek dulu di AC. Mungkin kalau untuk kipas ya kurang bagus karena belum pure sine wave. Di
217 ya, sama ini 217. Kita coba pakai bor. Gak muat protek, kita nyalakan lagi. Kita lihat volt DC-nya berapa ya. Ini volt DC 12,35 ketika dikasih beban 11,4. Ampere di 0,9. Ya, ampere di 0,9. Untuk hasilnya juga kurang tahu ya. Kita lihat dulu hasil frekuensi di sini set ya. Kita lihat berapa 50 Hz ya, ini setnya 50. Ini sudah dimodif nonstop, bisa berjalan. Nggak tahu kalau ini menyengat atau tidak, saya kurang tahu ya, karena nggak tahu. Saya pakai taspen dulu. Duh, taspennya enek. Taspen kita lihat. Ini ada arusnya ya, kecil sekali. Nah, ini besar. Yang ini menyengat, ini fasa ini kayaknya. Ini netral. Di bagian sini ada. Ini paling terang. Oke, kalau ini untuk ini nyala ya, cuma ini nggak nyetrum. Ini hangat ini bisa dibuat 3 MOSFET per CT. Ini kayaknya lah mainnya CT ya kan. Saya buat di 12 volt ya, gambarnya 0,2. ini drop berapa. Nanti mau saya coba di Sanyo ya. Nah, ini 12,14. Biasanya cut off di 11.0. Seperti ini ya. Gak hangat, aman. Ya, ada kendala. Oke, kita matikan saja. Kita coba di Sanyo, tapi ini harus dicas dulu kayaknya. Kuatirnya hancur ini akinya. Ini aki masih baru ya. 12,443. Apa kita coba aja di Sanyo, apakah nanti kuat atau tidak. Itu ya. Untuk ini ya, trafo UPS nya ini agak hangat. Ini agak hangat. Sebenarnya di sini trafonya itu harus pakai yang besar, dan ini MOSFET-nya ditambah 2 lagi. Kayaknya lebih kuat. Trafo yang lebih besar ini tambah 2, jadi 3. Kayaknya ya.
Yang ini kayaknya harus PLN ini kayaknya. Jadi sekian dulu ya untuk videonya. Tadi di load 1 ampere kalau pakai bor itu bisa, tapi untuk kekencangan speed RPM nggak bisa kenceng ya. Penyebabnya saya juga kurang tahu. Yang jelas tujuan UPS ini adalah untuk meng-backup sanyo atau pompa air ya, nantinya bisa digunakan saat mati lampu buat pompa air. Kalau untuk kipas kemungkinan kurang bagus ya, karena boros di pemakaian baterai. Ini cuma 5,3 sedangkan ampere yang masuk di sini kurang lebih 10 ampere kayaknya. Soalnya gini, konsekuensinya dari mesin sebuah inverter itu ya, atau step up 12 volt dikali ampere sama dengan watt. Sedangkan output yang digunakan ini besar, seperti kayak ini ya, tulisannya enggak ada. Ini kurang lebih 200 watt kayaknya. Ya anggap aja 200. Kalau ini ringan, ini cuma 20 watt, 30 watt, cuma itu sudah drop RPM-nya. Nggak tahu penyebab drop RPM itu apa. Soalnya di sini voltase juga 217. Tapi kalau ampere turun mungkin dari sini juga bisa ya trafo ini. Jadi trafonya harus besar, MOSFET-nya juga harus lebih banyak. Tentunya akinya juga ya. Ketika 12 volt dikali 10 sama dengan kan 120 wattan. DOD sama dengan berapa persen gitu ya, dianggap aja 100 wattan lah untuk mensuplai semuanya ini. Sedangkan yang di sini butuhnya 200, jadinya ya kalikan aja. Kalau seumpama 12 dikali 20 mungkin 220 dikali 40 ampere sama dengan 400-an watt sampai 500 watt. Ini maksimal tertera di sini ya. Nah, 600 VA sama dengan kurang lebih 300 wattan ya kalau dibuat mesin. Untuk kekuatan biasanya overload hanya tulisan saja ini 650 volt ampere seperti itu ya. Jadi ini hanya sekedar review, bukan untuk dicontoh kalau belum tahu. Ini saya jumper di IC ini nomor berapa tadi lupa saya. Pokoknya di jumper di ground agar timernya ini mati. Sedangkan untuk ini apa ini namanya alarm buzzernya ini saya aktifkan, bisa untuk di nonaktif. Nanti dilepas, dikasih saklar, kalau pengen nyala disaklarkan nyala. Tujuannya apa? Ketika mati lampu gitu ya, meng-backup sanyo atau apa itu yang darurat, dia menyala, ada alarm tit. Nah, berarti alarm itu menandakan UPS ini masih aktif. Jadi rencananya itu mau saya buat inverter, karena beli inverter itu 400-an mahal kan. Ini cuma ada 80.000, akinya mati. Saya coba pakai aki sepeda motor ini. Ini voltasenya kalau di sepeda motor ini kurang lebihnya di 12 voltan ya. Nah, 12,49 ketika ada beban cuma 11,5 volt. Harusnya pakai Livopo 4 100Ah. Nanti dicoba, karena belum ada dana makanya belum bisa beli. Livopo 4 itu kurang lebih 1 juta sekian lah, berapa 1.500.000 atau 1,7 bekas, yaitu 100 ampere 100Ah, tapi dia bisa di load menjadi 300 ampere. Maksudnya apa? Load itu dikasih beban ini ya sampai 300 ampere maksimal itu ya. Ya kalau 100 ampere itu bisa. Jadi buat ngelas itu bisa.
aki yang 100 Ah itu Levopo 4, tapi ya kabelnya nanti yang resiko, soalnya 12 volt. Kalau main 24 volt lebih ampernya lebih turun, bisa lebih efisien untuk energi yang terbuang. Tapi ya konsekuensinya seperti itu, harus banyak baterai itu. Kalau 48 ya satu kotak itu yang merek Huawei atau apa itu ya jenis itulah, 48 volt 100 Ah, kisaran 10 jutaan lah kalau baru, mungkin ya, nggak tahu kalau aslinya seperti apa. Jadi untuk inverter beli yang siap pakai itu ada. Untuk inverter ya, kalau masih pemula kayak saya ini ya harus mendalami ini dulu, cara kerjanya gimana, efisiensinya gimana, terus strukturnya, jalur-jalurnya seperti apa, harus paham dulu. Karena untuk terjun di dunia inverter itu sangat bahaya ya, budgetnya juga banyak. Tentunya kita harus lebih paham dan lebih detail. Kalau ingin coba-coba nggak apa-apa, saya juga coba-coba ini mendalami kayak gini, karena sebenarnya ini hanya buat untuk membackup pompa air ya, bukan yang lain-lain. Bisa kemarin saya coba itu 1,5 ampere ini output di sini. Sanyo masih bisa nyala dan bisa mengeluarkan air, kedalaman pompa air Shimizu kedalaman 4 meteran lah, hisapnya itu. Tapi ya segitu, pelan, ampernya naik, kabelnya juga panas. Kasihan di aki ini, akinya juga rawan apa itu, rawan rusak gitu. Ini nggak ada air kayaknya, nggak tahu dari mana, apakah dari dalam tadi mop ya karo. Oke, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, serta tombol loncengnya jangan lupa di share. Tulis kolom komentar yang belum paham atau yang mau sharing silakan. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.